Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halis Rodi Warsito MPD dari SMA Negeri 1 Probolinggo, CGP Angkatan 6, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu segitiga restitusi. Praktek segitiga restitusi ini pada dua kasus di sekolah. Sebelum praktek restitusi, kita harus paham dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kasus 1, siswa yang tidak mau berkolaborasi dalam kelompok dan kurang menghargai pendapat orang lain. Pada waktu pelajaran matematika umum di kelas 12, materi statistik, Bapak Halis menugaskan kelompok yang sudah terbentuk untuk mengambil data di luar kelas, sekaligus mengolah data tersebut pada jam pertama. Pada jam berikutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan di dalam kelas. Namun, ketika giliran kelompoknya Irfan, ternyata kelompok tersebut tidak siap, sehingga berdasarkan informasi dari teman kelompoknya, Irfan tidak ikut kerja kelompok, tapi ke kantin ketika di luar kelas tadi. Ketika jam istirahat tiba, Irfan dipanggil oleh Pak Halis ke ruang guru untuk direstitusi. Berikut restitusi Pak Halis kepada Irfan. Irfan, apakah kelompokmu sudah presentasi? Belum, Pak. Kenapa kok belum presentasi? Karena slide PPT-nya itu masih belum selesai, Pak. Apa benar kata temanmu itu kamu tidak ikut kerja kelompok? Benar sih, Pak. Apa alasan Irfan tidak ikut kerja kelompok? Ya karena saya tuh malas banget tuh, Bapak, kerja kelompok sama mereka. Irfan merasa tidak yang kamu lakukan itu adalah salah? Ya saya punya alasan, Pak. Karena kenapa saya kok bisa gitu, Pak? Memang kenapa? Ya karena gimana ya, Pak? Pendapat saya itu tidak dimasukkan ke slide PPT-nya, Pak. Apakah Irfan yakin pendapatnya Irfan itu benar? Ya masih belum sih, Pak. Tapi menurut saya tuh, Pak, ya kayak bener gitu, Pak. Boleh semua orang itu berpendapat, bahkan mempertahankan pendapatnya tidak apa-apa. Tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain. Apakah pendapat Irfan sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Belum sih, Pak. Saya cuma kayak nulis di pendapat saya terus saya tinggal, Pak. Saya karena malas, Pak. Ditinggal kemana? Ya saya tinggal ke kantin, Pak. Berarti Irfan waktu itu tidak ikut kerja kelompok? Tidak, Pak. Irfan merasa enggak bahwa sikapnya itu salah? Iya, Pak. Karena saya tidak membantu teman-teman untuk mengerjakan presentasinya, sehingga kelompok saya itu tidak maju, Pak, untuk presentasi. Baiklah, Bapak bukan ingin mencari kesalahan kelompokmu atau mencari kesalahanmu. Cuma Bapak hanya ingin memberikan masukan agar kelompokmu segera menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu membuat slide presentasi. Baik, Pak. Sekarang coba kamu pikirkan, kira-kira kalau kerja kelompok itu saling membantu atau tidak? Ya, Pak, saya membantu. Dan juga kira-kira kalau dalam kelompok, apakah juga harus menghargai pendapat orang lain? Ya, Pak, harus. Jadi begini Irfan, di dalam diskusi kelompok itu kita harus mengutamakan kepentingan bersama,
daripada kepentingan pribadi, seperti kamu pergi ke kantin. Iya Pak, saya merasa bersalah karena saya terlalu kayak memaksakan diri untuk diterima pendapat saya Pak. Karena sampai sekarang kelompokmu itu belum selesai, kira-kira apa yang Irfan lakukan nanti? Pertamanya saya minta maaf Pak ke teman-teman, lalu saya ingin membantunya Pak untuk mengerjakan presentasinya. Betul ya? Iya Pak. Irfan berkomitmen ya? Iya Pak, siap. Baiklah, Irfan, mulai sekarang jaga sikapmu ya, terutama di dalam kelas. Karena di kelas itu banyak teman-temannya, harus saling menghargai pendapat orang, bekerja sama. Karena semuanya itu akan menjadikan kebaikan bagi Irfan sendiri dan juga teman-temannya. Baik Pak. Oke, untuk selanjutnya silakan Irfan, nanti kerjasama dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rauf dari kelas 12 IPA A. Sini saya ingin menyampaikan apa hal aja yang saya peroleh dari bimbingan oleh Pak Ulis. Yang utama yaitu saya tidak dimarahi, melainkan saya diberikan solusi untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, saya akan sadarnya yang merupakan saya benar ternyata itu salah, dan saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, siswa yang berbohong kepada guru karena khawatir tidak diizinkan oleh guru. Pada waktu pelajaran matematika umum di kelas 12, Reviano izin ke belakang. Namun, sampai jam pelajaran mau berakhir, Reviano belum kembali dari belakang. Kemudian Pak Halis sebagai guru matematika minta kepada ketua kelasnya untuk menjemput Reviano. Ketika Reviano datang, jam pelajaran sudah berakhir, sehingga Reviano diminta oleh Pak Halis menemuinya di ruang guru untuk direstitusi. Namun sebelumnya, Pak Halis bertanya kepada ketua kelasnya tentang Reviano tadi ketemu di mana. Ketua kelasnya menyampaikan bahwa Reviano tadi ketemu di kantin. Berikut restitusi Pak Halis kepada Reviano. Sudah tahu kenapa dipanggil Bapak? Tadi Reviano di kelas, waktu Bapak mengajar, Reviano izin ke belakang. Betul nggak ya? Benar. Tapi tadi Reviano kok lama sekali ke belakangnya, sampai Bapak tadi nyuruh temanmu untuk jemput ke belakang. Ada apa Reviano? Iya Pak, karena tadi saya bilang. Tapi benar nggak Reviano? Tadi temanmu bilang bahwa Reviano tadi waktu dijemput ada di kantin. Betul nggak ya? Benar Pak. Maaf Pak, tadi saya ke kantin karena saya belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oh begitu. Sebetulnya Bapak tidak masalah kamu pergi kantin saat pelajaran Bapak. Apalagi kamu tadi kan merasa lapar karena belum sarapan. Asal izin dulu baik-baik ke Bapak agar Bapak tidak mencari-cari kamu. Maaf Pak, tadi saya khawatir tidak diperbolehkan. Pasti Bapak perbolehkan asal ada alasan yang jelas. Tapi dengan kamu tadi ke kantin dengan izin ke belakang, apakah kamu merasa bersalah enggak? Iya Pak, saya salah. Saya izinnya ke belakang, tapi saya justru ke kantin. Kenapa kamu bersalah? Karena saya tidak jujur ke Bapak. Bapak tidak bermaksud memarahi kamu. Bapak hanya ingin tahu alasan kamu kenapa tadi izin ke belakang kok lama sekali. Untuk selanjutnya nanti di saat pelajaran di kelas, kedepannya izin baik ke gurunya kalau memang ada keperluan yang mendesak.
siapapun gurunya, tidak harus saya. Iya, Pak. Kamu tahu tidak konsekuensi atau akibatnya jika kamu tidak ikut pelajaran seperti tadi? Iya, Pak. Saya tahu. Saya tentu ketinggalan pelajaran dan memberi contoh yang tidak baik pada teman-teman lainnya. Oh bagus, tadi kamu sudah menyadari ya. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pertama, saya mau menjelaskan ke teman-teman bahwa tadi itu saya ke kantin karena saya lapar, belum sarapan. Setelah itu yang kedua, saya akan mempelajari pelajaran yang atau materi yang saya tinggalkan tadi Mau belajar ke siapa? ke teman-teman. Oh gitu, bagus. Itu komitmen kamu yang sangat bagus. Setelah kamu menyadari akan kesalahan. Baiklah kalau begitu, itu komitmen yang sangat bagus dari kamu ya. Jadi untuk selanjutnya kita jaga bersama-sama keyakinan kelas ini. Di saat pelajaran, jika ada keperluan, ya silakan izin kepada gurunya. Jangan meninggalkan pelajaran pada saat itu, karena ini demi kebaikan kamu dan juga kebaikan bersama. Betul ya? Oke, jadi terima kasih kamu telah memberikan penjelasan tentang kamu tadi tidak mengikuti pelajaran atau keberatan hampir pelajaran berarti. Mohon maaf ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviano dari kelas 12 MIPA F. Setelah mendapatkan restitusi atau bimbingan dari Pak Halis, saya merasa bahagia karena meskipun saya telah melakukan kesalahan, beliau tidak memarahi saya, namun justru memberikan solusi. Yang kedua, saya merasa tercerahkan karena saya dapat menyadari kesalahan apa yang telah saya perbuat dan tidak akan mengulanginya di masa yang akan mendatang. Demikian perasaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, yaitu praktek segitiga restitusi. Sekian, terima kasih.